Alhamdulillahilladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Wa ibadur rahman alladhina yamshuna 'alal ardi hawnan wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah alladzi naj'aluhu qaidan wa imaman 'adila wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa man alladhina yattakhiduna al-Qur'ana manhajan qawiman wa salima. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal muwahhidin, athabakumullahu jami'an. Usini wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun wa ahuthukum wa iyaya bita'atillah la'allana minal faizin wal muflihina fid dharain. Setelah kita menyampaikan puji syukur, tahmid, tahlil dan tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah kewajiban khatib untuk mengingatkan jamaah sekalian, juga diri khatib pribadi, agar senantiasa berupaya semaksimal mungkin melakukan yang terbaik dalam rangka memperbanyak investasi akhirat kita. Dengan demikian insyaallah kita akan menjadi hamba-hambanya yang berbahagia, yang beruntung di dunia wal akhirah. Jamaah sekalian, ada 3 faham yang sangat berbahaya. Baik berbahaya bagi pribadi, bagi organisasi dan lembaga kita. Nah, paham-paham ini akan merusak dan sekaligus akan mendistorsi pola hidup kita dan pola pikir kita. Ketiga paham itu dinilai oleh para ulama, para pakar, adalah paham-paham yang sesat, paham yang menyesatkan, misleading, dalun mudillun. Apa saja paham tersebut? Karena akhir-akhir ini di publik seakan-akan paham-paham itu biasa-biasa saja dan tidak berbahaya, dianggapnya adalah sesuatu yang biasa di ruang publik. Yang pertama adalah paham sekulerisme. Yang kedua adalah pluralisme. Jadi paham sekulerisme dan pluralisme. Apa itu sekulerisme? Adalah paham yang memisahkan antara agama dan urusan publik. Seakan agama itu hanya mengatur urusan ritual, urusan ibadah. Tidak ada ruang di dalam agama Islam untuk mengatur urusan ekonomi.
untuk mengatur urusan pendidikan, sosial, budaya, dan politik. Nah, ini sangat berbahaya. Padahal Islam bukan hanya sebuah perundang-undangan, set of laws, sebuah kumpulan dari perundang-undangan, tetapi Islam adalah a way of life, minhajul hayah, pola hidup. Oleh karena itu Islam mengatur tata cara umatnya, dan kita untuk meraih ridha Allah harus punya referensi. Tidak boleh seenaknya. Maka diaturlah dari masalah-masalah yang kecil sampai masalah yang besar. Sebagai contoh, sebelum kita tidur, kita sudah diatur, ada aturannya, ada doa sebelum tidur. Setelah bangun tidur ada doa. Sebelum makan ada doa. Sebelum makan dan setelah makan juga ada doanya. Jadi adalah suatu hal yang mustahil kalau agama itu hanya mengatur urusan pribadi saja. Karena surah Al-Qasas Allah Subhanahu wa taala menegaskan jelas sekali, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Jadi Islam tidak mungkin bisa dipisahkan dari masalah ekonomi, pendidikan, dan politik. Karena dalam Islam tujuannya adalah untuk hirasatud din wa siyasatud daulah. Itulah berpolitik dalam agama kita. Kita bertanggung jawab tentang keberlangsungan maqasidus syariah. Itu tanggung jawab khususnya para ulama, para fuqaha, para tokoh. Berbicara tentang politik itu adalah sesuatu yang biasa di dalam Islam. Jadi politik tidak bisa dipisahkan daripada ajaran agama Islam itu sendiri. Karena tujuan berpolitik adalah untuk menjaga agama dan mengatur negara, mengatur pemerintahan. Sumber daya alam yang melimpah ruah yang Allah anugerahkan kepada kita, kepada bangsa ini, harus dikelola sesuai dengan aturan yang ditetapkan di dalam Islam. Ini sesuai dengan muqaddimah dari undang-undang kita. Dan ini sangat Islami. Berbicara politik di rumah-rumah ibadah adalah sesuatu yang biasa. Kita bisa saksikan 4 daripada khulafaur rasyidin yang terkenal, mereka semua diambil sumpahnya di masjid, di rumah ibadah, membicarakan tentang kriteria calon pemimpin kita yang kita akan jadikan sebagai imam. Di rumah-rumah ibadah, di masjid, ada sesuatu hal yang diperbolehkan. Karena itu bagian daripada pencerahan, at-tanwir, at-tafqih. Siapa yang akan kita pilih? Ada kriterianya. Itu boleh dibahas di masjid-masjid, di musola-musola, di rumah-rumah ibadah yang lain. Tetapi yang tidak diperbolehkan adalah berkampanye untuk partai politik tertentu.
Nah, ini perbedaan. Jadi umat Islam diminta agar memilih calon pemimpin yang berakhlakul karimah, calon pemimpin yang seakidah dengan kita. Itu aturan di dalam Islam, di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Memilih pemimpin bukan hanya berdasarkan selera kita, tapi ada aturan, bagian daripada tuntutan beribadah. Beribadah tidak seenaknya, ada aturannya, ada juklak dan juknisnya. Apa kata Rasulullah? Sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian seperti halnya kalian melihat saya salat. Ma'asyiral muslimin wa zumratal muwahhidin, atsabakumullahu jami'an. Oleh karena itu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu saat berbicara tentang kepemimpinan, beliau mendengar Rasulullah SAW berkata, alaikum bisidq fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa la yazalu ar-rajulu yataharra sidqa hatta yuktaba 'indallahi siddiqan wa iyyakum wal kadhib wa innal kadhiba yahdi ilal itsm wal itsm yahdi ilan nar wa la yazalu ar-rajulu yataharra al-kadhib hatta yuktaba 'indallahi kadzaban. Jamaah sekalian, antara lain kriteria yang paling menentukan bagi calon pemimpin adalah orang yang tidak berbohong, orang yang tidak suka melakukan kebohongan publik, orang yang jujur. Itu jelas baik dalam hadis ataupun di dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim. Namun apa yang terjadi di dunia perpolitikan penuh dan syarat rekayasa, syarat pencitraan dan lain sebagainya. Makanya Imam Ahmad dan Ibnu Hibban, juga Imam Muslim mengatakan di sebuah hadis, ja'alan nasi sanawatun khudda'at, akan datang kepada manusia tahun-tahun penuh kebohongan. Apa itu sanawatun khudda'at? Yukadzabu wa yusaddaqu bihal kadzib. Orang yang senang berbohong dianggap benar. Wa yukadzabu fiha shadiq. Orang yang jujur tidak dipercaya. Itu tahun-tahun penuh rekayasa dan kita bisa menyaksikannya saat ini. Wa yutamanu fihal khain. Orang-orang yang pengkhianat, yang jelas dalam masyarakat dianggap sebagai pengkhianat, menjual negara, berkonspirasi dengan kepentingan tertentu untuk meraih dan untuk kepentingan pribadi, itu diberikan jabatan publik. Wa yukhawwanu fihal amin. Sementara orang-orang jujur dimarginalkan. Yang kelima, siapa yang lebih berbahaya lagi? Ya umur ruwaidah. Apa itu ar-ruwaidah? Ruwaidah adalah orang yang tidak punya pengalaman, tidak punya ilmu pengetahuan, tidak punya kecakapan untuk menjadi pemimpin, tapi dipilih sebagai pemimpin nasional. Na'udzubillah min dzalik. Inilah sinyaleman yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Jadi paham sekulerisme. Yang kedua, pluralisme. Pluralisme menganggap bahwa semua agama itu benar. Semua pengikut agama kelak masuk surga berdampingan satu dengan yang lain. Nah, Islam mengatakan sesungguhnya inna dina indallahil Islam. Agama yang diridhai Allah adalah Islam. Agama yang akan membawa kepada kebahagiaan dunia dan akhirat adalah agama kita. Kalau ada yang berpendapat semua agama itu benar secara tidak langsung, dia akan menafikan kebenaran itu sendiri. Mendorong tumbuh kembangnya paham universalisme kebenaran, seakan kebenaran itu adalah gray area. Sangat berbahaya. Semua agama benar, masih koma belum titik. Tapi agama yang paling benar itu adalah agama yang kita anut. Inilah yang harus kita perhatikan. Banyak orang yang dengan mudah mengatakan kita di Indonesia punya 6 agama sesuai dengan keputusan Presiden Republik Indonesia. Maka janganlah kita bersikap fanatik. Fanatisme akan menimbulkan paham radikalisme. Radikalisme akan mendorong manusia menjadi teroris. Ta'udzubillah min dzalik. Fanatisme kepada kebenaran ajaran agama harus dipegang oleh setiap umat Islam. Tapi fanatisme kepada kebenaran pendapat manusia itu yang tidak boleh. Fanatisme kepada pendapat individu tentang nasionalisme dan lain sebagainya, lalu kita adopsi sebagai itulah pendapat yang paling benar. Ini yang tidak dibolehkan di dalam agama. Mengapa? Fanatisme kepada pendapat manusia akan mendorong kita untuk mendukung apa yang kita kenal adalah paham at-taqdisi. Apa at-taqdisi? At-taqdisi artinya kultus individu. Seakan-akan pendapat manusia itu dikultuskan seperti pendapat dan firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sangat berbahaya. Jadi fanatisme kepada kebenaran agama adalah sesuatu yang wajib kita pegang. Tapi fanatisme kepada pendapat manusia itulah yang harus kita hindari. Ma'asyiral muslimin wa zumratal muwahhidin, asabakumullahu jami'an. Yang ketiga, pendapat yang sangat berbahaya adalah liberalisme. Apa itu liberaliyah? Mafhum al-liberaliyah adalah orang kelompok tertentu yang menafsirkan ayat-ayat Allah, menafsirkan hadis-hadis sesuai dengan keinginan mereka. Ini sudah ada, bukan baru, tetapi sejak lama. Sudah ada sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya akal manusia itu memiliki keterbatasan dalam memahami tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar dari sejarah peradaban Yunani dan peradaban Romawi. Kemudian peradaban barat, peradaban Persia, India dan Cina. Yunani dan Romawi menghasilkan para pemikir yang hebat.
Aristoteles, Plato dan lain sebagainya. Romawi mengkultuskan kekuatan fisik, sementara peradaban Islam, peradaban yang berlandaskan pada firman Allah Subhanahu wa taala, a guided civilization, al-hadara allati tanbani 'alal qiyam, peradaban yang berlandaskan pada nilai-nilai yang samawi, nilai-nilai yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal muwahhidin, atsabakumullahu jami'an. Kalaulah kebenaran agama harus disesuaikan dengan perkembangan zaman, itu justru akan melahirkan ketidakpastian. Lihat surah Al-Mu'minun ayat 71. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, walau ittaba'al haqq ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu. Seandainya kebenaran absolut milik Allah harus dipaksakan, harus disesuaikan dengan keinginan manusia, maka akan terjadi kerusakan di dunia ini, kerusakan di langit dan di bumi. Wa inna ala atainahum bidzikrihim wa hum an dzikrihim mu'ridun. Oleh karena itu kami datang untuk mengingatkan mereka, tetapi manusia berpaling untuk mendengarkan tentang kebenaran agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat dan saksikan akhir-akhir ini, banyak kelompok liberalis yang sengaja menafsirkan ayat-ayat Allah sesuai dengan keinginan mereka, sesuai dengan sponsor mereka. Ini sudah banyak di perguruan-perguruan tinggi di negara Indonesia tercinta. Memaksakan kehendak, bahkan mereka mengeluarkan dan menulis buku seakan-akan ayat-ayat Allah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Restrukturisasi atau rekompilasi tafsir-tafsir Al-Quran sehingga sesuai dengan perkembangan zaman. Jemaah sekalian, kita lihat apa yang terjadi akhir-akhir ini. Kelompok LGBTQ yang dari waktu ke waktu jumlahnya sudah semakin besar, baik mereka yang ada di kota-kota besar atau di kota-kota kecil di seluruh Indonesia. Kalau kita menggunakan pendekatan paham liberalis, maka mereka dengan mudah mengatakan mereka itu, kelompok LGBTQ adalah kelompok yang harus kita hargai, kelompok yang harus kita dukung, kelompok yang harus diproteksi oleh negara dan lain sebagainya, menggunakan penafsiran yang liberal. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan umat Islam, man fassara al-Qur'an fi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu finnar. Siapa saja yang menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi dengan pemikirannya yang bebas dan liberal, maka disiapkan tempatnya di neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin wa zumratal muwahhidin, atsabakumullahu jami'an. Oleh karena itu, tiga paham yang sudah beredar di negara kita ini senantiasa harus kita hindari. Kita cerahkan keluarga kita, masyarakat kita, dan juga kelompok-kelompok yang dekat dengan kita, agar senantiasa waspada terhadap berbagai macam gerakan-gerakan, baik gerakan sosial, budaya dan lain sebagainya,
yang bertujuan ingin mencampur adukan al-haq dengan al-batil. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatah. Fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalam ala habibina wa rasulina Muhammad ibni Abdullah, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wardallahum anil khulafa ar-rasyidin al-arba'ah Abi Bakrin wa Umara wa Uthmana wa Ali wa anis sittatil baqin al-mubashsharina bil jannah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat wa ya mukaffiras sayyiat birahmatika ya arhamar rahimin. Ij'al ya Allah jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wahdina siratan mustaqima wa la tatruk fina ya Allah wala ma'ana syaqiyan wala mazluman wala makhuran wala matrudan birahmatika ya arhamar rahimin. Adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'alna min ladunka sultanan nasira. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannah ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahu akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.